Baik, mari kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu likuidasi yang dilakukan secara bertahap atau sering disebut sebagai likuidasi berangsur. Nah, di dalam likuidasi bertahap ini dilakukan karena apa? Proses penjualan aset menjadi kas atau proses untuk melakukan realisasi aset non-kas menjadi kas itu dilakukan sebagian demi sebagian sampai semua aset itu terjual. Nah, biasanya dapat dilakukan melalui beberapa bulan begitu. Misalnya 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Dan waktunya cukup lama gitu. Nah, kemudian setelah diperoleh uang dari hasil penjualan aset, maka dilakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak gitu kan, berdasarkan urutan prioritas. Nah, dalam hal ini kenapa kok dibagikan ketika sudah dapat sebagian direalisasi? Karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan realisasi aset non-kas menjadi kas itu memerlukan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, dibuatkanlah satu daftar pembayaran aman. Ini sebetulnya adalah schedule yang digunakan untuk menentukan prioritas pembayaran di setiap tahap realisasi aset. Gunanya apa? Untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan urutan prioritas. Nah, dalam konteks realisasi aset tadi, dalam membuat schedule pendukung, namanya daftar pembayaran aman, digunakan 2 asumsi. Yang pertama adalah aset non-kas yang belum terjual itu dianggap sebagai satu kerugian dan dibebankan kepada para anggota. Dan yang kedua, anggota yang modalnya defisit akan ditanggung oleh anggota yang modalnya masih positif atau surplus. Nah, ini 2 asumsi yang digunakan ketika kita akan membuat daftar pembayaran aman atau schedule pembayaran sesuai dengan prioritas pada setiap tahap melakukan realisasi aset non-kas menjadi kas. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat ilustrasi tentang bagaimana proses likuidasi yang dilakukan secara berangsur itu dilakukan. Baik. Persekutuan ABC disepakati untuk segera dilikuidasi setelah 31 Desember tahun 2019. Nah, dalam proses ini seluruh kas akan dibagikan. Seluruh kas akan dibagikan kecuali 40 juta untuk kontingensi cadangan yang dibagikan setelah proses likuidasi selesai. Artinya begini, jumlah kas senilai 40 juta itu ditahan terlebih dahulu, tidak dibagikan pada tahap awal. Jadi disisakan 40 juta untuk kontingensi gitu kan. Misalnya dibutuhkan sewaktu-waktu untuk bayar biaya likuidasi misalnya gitu kan. Atau tiba-tiba muncul ada utang baru yang tadinya tidak tercatat. Nah, itu dipakai kontingensi sehingga itu ditahan dulu. Di setiap tahap tidak dibagikan kepada para anggota firma. Nah, nanti baru pada proses likuidasi yang atau terakhir atau tahap yang terakhir barulah semuanya dibagikan kepada anggota firma. Nah, neraca persekutuan sesaat sebelum dilikuidasi adalah sebagai berikut. Jadi firma ABC laporan posisi keuangan pertanggal 31 Desember tahun 2019 dalam ribuan rupiah.
Dia ada kas 440, kemudian ada piutang neto, piutang kepada tuan C. C tadi apa? Piutang kepada anggota firma ya. Jadi perusahaan memberikan utang kepada tuan C gitu. Persediaan, kemudian tanah, peralatan neto, dan goodwill. Total 3 juta atau 3 miliar. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas ada utang kepada pihak luar 700.000, utang Wesel 300.000, utang pada tuan B 40.000, dan modal masing-masing, modal tuan A, tuan B, dan tuan C dengan perbandingan 50, 30, dan 20% untuk masing-masing anggota. Baik. Nah, di dalam proses likuidasi berangsur ini terdiri dari 4 tahap. Dilakukan dari 4 tahap atau 4 tahapan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan April di tahun 2020 ya. Nah, pada tahapan yang pertama di bulan Januari, pinjaman dari tuan B dikompensasikan dengan modalnya. Artinya tuan B mempunyai pinjaman kepada perusahaan gitu ya, maka dalam hal ini akan dikompensasi dengan modalnya. Berarti mengurangi modal tuan B. Kemudian goodwill dihapuskan. Piutang diterima 400 juta. Persediaan dengan harga pokok 360 juta dijual dengan harga 440 juta dan kas yang ada dibagikan kepada para pihak. Ini yang pertama. Berarti nanti yang di bulan ini membuat satu tabel urutan prioritas termasuk berapa yang harus dibagikan kepada setiap sekutu. Kemudian di bulan Februari, peralatan dengan nilai buku 160 juta dijual seharga 120 juta. Sisa persediaan dijual 200 juta, beban likuidasi dibayar 8 juta, lalu utang yang semula tidak dicatat telah diketemukan, ini utang baru ini ya, 16 juta, dan kas yang ada dibagikan kepada para pihak. Maret, tanah yang nilai bukunya 200 juta laku terjual dijual dengan keuntungan 100 juta. Beban likuidasi 10 juta dan kas yang ada dibagi kepada para anggota firma. Dan tahap yang keempat, sebagian peralatan dijual 300 juta, sisa peralatan dihapuskan. Demikian juga dengan sisa piutang dan semua kas yang ada dibagikan kepada anggota firma. Tadi di depan disampaikan bahwa pada tahap-tahap awal realisasi Januari, Februari, Maret itu harus disisakan 40 juta sebagai dana cadangan tadi ya, maka tidak boleh dibagi kepada anggota firma. Nah, inilah yang disebut dengan likuidasi berangsur. Ya, artinya pada setiap tahap setelah ada realisasi non aset non kas menjadi kas itu, kalau ada kas sisa itu langsung dibayarkan kepada anggota firma atau didistribusikan pada anggota firma, tentu dengan menggunakan skala prioritas. Baik. Nah, sehingga laporan likuidasi yang dibuat seperti ini. Laporan yang dibuat, laporan likuidasi selama 4 bulan. Nah, ini karena panjang ya, nanti nyambung-nyambung, kita pisah-pisahkan saja di situ. Nah, ini untuk yang bulan Januari, saldo per 1 Januari ini sesuai dengan yang ada di neraca ya, di neraca. Kas senilai 440 di dalam jutaan ya di sini. Kemudian aset non kas tadi gabung jadi satu. Aset non kas 2560. Utang kepada pihak luar 1 juta. 1 juta tadi ada 2 ya, utang dagang dan utang Wesel tadi ya. Kemudian modal tuan A, modal tuan kreditor tuan B, ini artinya firma mempunyai utang kepada tuan B ya. Lalu modal tuan B dan modal tuan C. Nah, kemudian kompensasi piutang tuan C. Jadi tuan C punya piutang, aset berupa piutang kita hapuskan, dan ini akan mengurangi modal tuan C. Goodwill dihapus. Goodwill itu nilai lebih yang namanya aset tak berwujud. Ini ketika
ketika perusahaan itu dihentikan, otomatis goodwill yang ini kan nggak laku dijual kan, maka dihapuskan. Nah, maka yang 80.000 itu dibagikan kepada tuan A 40, tuan B 24, dan tuan C 16. Ini sesuai dengan perbandingan modal masing-masing sekutu kan. Kemudian penerimaan piutang. Piutang senilai 400.000 dapat tagih 400.000 sama, berarti tidak ada laba atau rugi. Oke. Persediaan senilai 360 juta, tetapi dapat dijual 440 juta, berarti mendapat keuntungan kan ya, keuntungan. Selisih sebesar berapa ini? 80 ya, 80 juta. Maka 80 juta itu akan dibagi kepada tuan A, tuan B, dan tuan C. Atau modal tuan A, modal tuan B, dan tuan C. Ya, sesuai dengan perbandingan modal. Nah, sehingga saldo 31 Januari tahun 2020 sebelum dilakukan distribusi kas adalah sebagai berikut ya. Jumlah kas 1260, ini pertambahannya kan, 1,260. Kemudian aset non kas 1640 karena sudah sebagian direalisasi. Kemudian utang 1 juta, kemudian modal tuan A berapa? 720. Kreditor tuan B berarti utang firma kepada tuan B 40, modal tuan B 760, dan modal tuan C 400. Nah, mari kita lihat. Kita punya uang kas berapa? 1,260. Yang dibagi berapa? Tadi ketentuannya bahwa pada waktu pembagian kas di setiap tahap itu harus disisakan 40. Jadi 40 kan, 40 berarti yang boleh dibagi hanya 1.220 ya. Betul kan? Nah, ini salah angkanya. Maksudnya berapa ini? 1, 2, 440, ini 1, 2, 440 plus 419, 1.280 ya. Ini 1.280. Ini saya ganti dulu ya. Sebentar. Ini saya ganti dulu 1, 2. Nah. 1.280. 1.280. Jadi ya. 440 kali 440 berarti 1.280. Oke. 1.280. Kemudian disisakan berapa? 40, berarti 1.240. Betul ya? Oke. Nah, pembagian ini dari 1.280 itu yang 1 juta itu prioritas untuk siapa? Orang luar kan ya? Orang luar ini. Berapa itu? 1 juta habis kan? Sehingga murni yang dapat dibagi pada masing-masing anggota hanya berapa? 240 juta ini. Nah, ini dibagi kepada siapa ini? Tuan B dan tuan C. Nah, bagaimana menentukan angka ini gitu ya? Bagaimana menentukan kenapa kok tuan B hanya menerima pengembalian dari kreditor saja gitu kan? Tuan B kreditor dan juga modal kan? Sementara tuan C hanya 16, sementara tuan A belum dapat apa-apa di tahapan yang pertama. Nah, maka kita bisa melihat dari skedul distribusi kas pada bulan Januari. Mari kita lihat skedulnya. Nah, skedulnya itu sering kita sebut sebagai cash distribution plan atau rencana distribusi kas gitu ya. Atau daftar aman dan rencana distribusi kas. Ini tambahan ya, itu tambahan yang dipakai untuk menentukan pada setiap tahapan itu berapa masing-masing anggota akan mendapat pengembalian kas dari firma. Nah, yang dimaksud dengan daftar ini adalah
daftar yang dibuat agar pada saat terdapat uang dari hasil penjualan aset, sebagian, karena ini bertahap ya, dapat dibagikan kepada para pihak sesuai urutan prioritas dan adil, serta tidak terdapat kelebihan pembayaran. Daftar pembayaran aman dibuat dengan asumsi bahwa sisa aset yang belum terjual dianggap rugi dan dibebankan kepada masing-masing anggota. Dan jika ada anggota yang saldo ekuitasnya negatif atau defisit, maka akan dibebankan kepada anggota yang saldo ekuitasnya positif atau surplus. Pembuatan daftar ini selesai setelah rasio saldo yang akan dibagikan kepada para anggota menjadi sama dengan rasio pembagian laba rugi, yaitu 50-30-20 untuk firma ABC. Artinya, kalau dalam kasus ini ada 4 tahapan realisasi aset non-kas jadi kas tadi kan, kita akan membuat setiap tahapan itu daftar ini, cash distribution plan itu. Namun apabila pada satu tahap tertentu pembagian kasnya sudah sama dengan rasio laba atau rugi, maka proses pembuatan daftar ini juga berakhir. Dan untuk berikutnya, kalau ada sisa uang kas yang ada, akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Nah, tersebut dengan daftar pembayaran aman dan rencana distribusi kas. Mari kita lihat yang pertama tadi, bahwa seluruh sisa aset non-kas 1640 dan kas kontingensi 40 juta. Ini kan berarti kan aset ya, asetnya non-kasnya 1640 dan kas kontingensi yang harus ditahan tadi ya, 40 ini diasumsikan sebagai kerugian possible loss. Jadi aset non-kas yang belum direalisasi dan aset yang berupa kas kontingent cadangan tadi itu dianggap sebagai kerugian atau possible loss dan dibebankan kepada modal anggota sesuai dengan perbandingan laba atau rugi. Nah, ini schedule untuk Januari, pembayaran aman untuk bulan Januari. Mari kita lihat. Ekuitas anggota, modal tuan A 720, modal tuan B 800, modal tuan C, bagian tuan C 400. Ini lihat di neraca ya tadi, di neraca atau di daftar awal tadi, di mana tuan B ada modal plus piutang atau utang kepada tuan B tadi. Nah, kemudian aset non-kas sebesar 1640 ini dianggap satu kerugian dan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai dengan perbandingan modal. Jadi nanti Anda hitung perbandingannya tadi, kita lihat lagi perbandingannya berapa. Kita lihat di sini ya. Tuan A 50, tuan B berapa? 30, dan tuan C 20 kan, 5, 3, 2. Nah, mari kita lihat ngitungnya begini. Oke, ini berapa? 50% kali 1640. Ini berapa? 30% kali 1640. Ini 20% kali 1640 untuk tuan C. Nah, saldonya menjadi A negatif, B positif, C positif. Kemudian kerugian kontingensi kas. Kenapa? Karena ini dianggap tidak boleh dibagikan kan, maka dianggap sebagai cadangan. Dianggap sebagai aset yang harus rugi, dan rugi itu dibagikan ditanggung oleh semua anggota. Jadi untuk tuan A 20 50%, tuan B 12 dan tuan C 8, ngitungnya sesuai dengan perbandingan modal. Maka saldo modal atau bagian dari pemilik setelah pengakuan kerugian aset non kas dan kerugian kontingensi kas menjadi
modal A defisit 120, modal B surplus 296, dan modal C berapa? Surplus 64. Nah, maka defisit tuan A 120 itu harus ditanggung oleh anggota yang lain, anggota yang masih positif. Jadi kerugian tuan A berapa? 120. Maka 120 ditanggung oleh siapa? Oleh tuan B dan tuan C. Gitu ya. Tuan C berapa? Tuan B berapa? 72. Jadi dari 120 itu tuan B menanggung 72 dan tuan C menanggung 48.000. Nah, sehingga pembagian kas tanggal 31 Januari tahun 2020, bulan pertama kan tuan B 224. Tuan B 224, tuan C berapa? 16. Inilah urutan yang pertama. Maka daftar ini dianggap sebagai daftar tambahan atau schedule tambahan dalam konteks untuk likuidasi berangsur. Mari kita lihat totalnya berapa. Tuan B 224.000 atau 24 juta, kemudian tuan C berapa? 16. Mari kita lihat kembali ke yang tadi. Nah, ini kan. Tuan C 16, tuan B berapa? 224. Nah, 224 itu dipecah dua. Yang pertama adalah untuk mengembalikan utang firma kepada tuan B 40, sisanya adalah modal tuan B. Tapi dua-duanya ini merupakan hak dari tuan B, di mana prioritas utama memang utang dulu ya. Kita bayar utang dulu baru penarikan modal, gitu ya. Atau pengembalian modal. Ini schedule yang pertama. Nah, sehingga setelah pembagian likuidasi yang pertama, maka saldo tanggal 1 Februari menjadi 40, kasnya ini sudah sesuai dengan kas kontingent tadi kan. Kemudian 1640, kemudian utang 0, modal tuan A 720, modal kreditor tuan B atau utang kepada tuan B 0, modal tuan B 576, dan modal tuan C 384. Mari kita teruskan dengan bagaimana dengan bulan Februari. Kita lihat. Jadi sudah ini. Nah, ini Februari. Ini data tadi kan. Data terakhir tadi ini. Di Februari ada beberapa realisasi aset non-kas menjadi kas. Saya dari peralatan ya. Peralatan senilai 160 juta hanya dapat terrealisasi 120. Berarti timbul kerugian sebesar selisih ini 40 jutaan ya, 40 juta ini. Nah, 40 juta ini akan dibagi, ditanggung oleh tuan A 20 juta, tuan B 12 juta, dan tuan C berapa? 8 juta. Ini sesuai dengan perbandingan modal. Persediaan 640 sisanya, tapi hanya dapat direalisasi 400. Maka selisih sebesar 240 ini kerugian ya, ditanggung oleh tuan A 50%, tuan B 30%, dan tuan C 20%. Pembebanan utang likuidasi, beban likuidasi kepada notaris dan biasanya untuk kepentingan iklan ya. Iklan itu 8 juta ditanggung oleh A 50%, B 30%, dan C 20%. Kemudian utang baru yang timbul. Jadi di neraca tidak ada utang nih. Tiba-tiba ada orang yang menagih utang pada kita karena kita tidak mencatat, lupa nggak mencatat, maka timbullah utang baru. Maka utang baru 16. Nah, utang baru ditanggung oleh siapa? Oleh tuan A 50%, tuan B 30%, dan tuan C 20%. Maka saldo akhir Februari sebelum dilakukan proses pembagian itu menjadi seperti ini. 552 kasnya, aset non kas 840, kemudian utang baru yang muncul 16, modal tuan A 568, modal tuan B 484,8, dan modal tuan C 323,2. Nah, lalu kita lihat di sini, lihat schedule distribusi kas untuk bulan Februari. Oke, tentu kembali ke tadi ya. 552 itu nanti yang bisa dibagikan hanya 552 setelah dikurangi dengan
cadangan 40. Jadi berapa? 5, 12 ya, 5, 12 saja yang bisa gitu kan. Dari 5, 12 itu nanti untuk prioritas pertama 16 ini untuk pihak luar dulu ya, utang luar dulu. Nah, sisanya 496 baru dibagikan kepada anggota. Nah, berapa angka ini atau bagaimana cara menghitung angka 128, 22,8 dan 147,2 ini? Lihatlah schedule distribusi pembagian kas di bulan Februari. Mari kita lihat. Februari. Sebentar. Ada yang hilang ya. Sebentar, ini ya. Oh, ini ya. Schedule. Oke, ini ya. Jadi, ini Februari. Untuk pembagian hasil likuidasi bulan Februari 2020 dibuatkan daftar pembayaran aman. Daftar ini diketahui bahwa semua anggota memperoleh pembagian kas hasil likuidasi. Tuan A mendapat 128 ini, 128 juta ini. Tuan B 220.800 dan Tuan C 147.200 ini kurang 0 ini. Kalau semua tambah 0 ya 0 ya. 147.200 ini mestinya. Nah, setelah pembayaran Februari, saldo modal anggota sudah sesuai dengan perbandingan semula, yaitu 50, 30, 20. Maka nanti untuk bulan berikutnya, itu tahap berikutnya, tahap bulan Maret dan bulan April, itu tidak diperlukan lagi schedule distribusi kas seperti ini, gitu kan. Ini hanya sampai dengan bulan Februari. Nah, mari kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Ekuitas anggota ini sesuai dengan tabel sebelumnya ya. Tuan A 568, Tuan B 484.800 dan Tuan C 323.200. Nah, aset non kas yang ada dan kerugian kontingen, maksud saya kas kontingen, kas cadangan tadi itu harus dianggap sebagai kerugian dan ditanggung oleh modal masing-masing sekutu. Sehingga untuk Tuan A 840.000 itu dia harus menanggung 420 itu 50%, Tuan B 252 30% atau Tuan C 20% atau 168 juta sendiri kan. Ya, sehingga saldonya sekarang dari 148, 232.800 dan 155.200. Kemudian kerugian kontingen kas 40 ditanggung oleh Tuan A 20, Tuan B 12 dan Tuan C 8. Maka kas yang ada di bulan Februari ini akan dibagikan kepada Tuan A 128, Tuan B 220.800 dan Tuan C 147.200. Inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Ingat nanti bahwa ini tabel pendukung ya, tabel pendukung. Mari kita lihat. Nah, ini Februari tadi kan. Jadi total kas tersedia adalah 512 ya, 512, tapi dari sekian itu yang 16 dipakai untuk membayar kreditor luar, 16, sisanya 496 dibagi ke sini, ke anggota, ke masing-masing anggota ya. Masing anggota berapa? Anggota ini sebentar, Tuan B ya. Oh, salah tempat ya kayaknya. Sebentar. Salah tempat ini. 96. Kembali ke berapa? Tuan A 128, Tuan B ini salah ini, salah tempat. Sebentar saya perbaiki dulu ya. Kita perbaiki dulu. Ini salah tempat. Mestinya di sini. Ini saya pindah dulu. Ini 128 ya. 128. Ini 0, ini enggak ada ya. Karena sudah dilunasi tadi. Nah, ini. 128. Oke. Ada berubah sedikit. Tampilkan lagi ya. Jadi nanti Tuan A berapa? 128 nih. Tuan A 128 sesuai tabel tadi kan. Sehingga modal Tuan A setelah pembagian kas pada tahap kedua Februari tahun 2020 menjadi 440 juta. Kemudian Tuan B menjadi 264 juta dan Tuan C menjadi 176 juta. Kenapa? Ini sudah dikembalikan sekian. Ini pada tahap yang kedua.
Nah, tadi sampaikan bahwa setelah tahap yang kedua ini, semua anggota sudah mempunyai perbandingan yang sama, maka untuk bulan tahap yang kedua, bulan Maret dan April, tidak diperlukan lagi skedul tambahan untuk menentukan pembayaran kepada anggota setiap tahap realisasi aset. Mari kita lihat. Nah, di sini yang bulan April. Jadi karena sudah sama tadi kan, Maret April tidak diperlukan apa? Tidak diperlukan lagi skedul distribusi kas ini. Jadi ini saldo awal Maret ya, uang kas 40, kemudian aset non kas 840, modal 440, 264 dan 176. Oke, kemudian penjualan tanah nih. Tanah 200, laku terjual 300. Maka keuntungannya akan dibagi pada tuan A 50, tuan B 30, dan tuan C 20 sesuai perbandingan modal. Beban likuidasi 10 dibagi kepada tuan A 5, tuan B 3, dan tuan C berapa? 2. Saldo 31 Maret 330, 640 ini untuk aset non kas, dan ini modal. Modal setelah ada penambahan atau pengurangan dari keuntungan maupun kerugian realisasi aset di bulan Maret. Nah, dari 330 itu disisakan 40. Ingat tadi, harus tidak boleh dibagi 40 untuk dana kontingen. Berarti yang dibagi berapa? 290. Maka 290 ini akan dibagikan ke setiap anggota firma itu dengan perbandingan ini. Jadi tidak diperlukan lagi apa? Skedul distribusi kas lagi gitu. Ini kan? Tidak diperlukan skedul distribusi kas. Baik, kemudian yang April, saya kira sama April ini saldonya sekarang 40, 640, 340, 204, dan 136. Lalu penjualan peralatan 440 juta, terjual 300. Selisihnya nanti akan dibebankan kepada modal anggota, Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Penghapusan piutang yang ada tinggal 200 dihapuskan ya. Tuan A menanggung 100, Tuan B 60, dan Tuan C 40. Maka saldonya sekarang jadi 340 juta, kemudian modal masing-masing 170, untuk Tuan A, Tuan B 102, dan Tuan C 68. Maka jumlah kas sebesar 340 itu akan dihabiskan, karena sudah selesai kan, dibagi kepada siapa? Kepada setiap anggota. Jadi kalau sebelumnya tadi disisakan 40, khusus untuk yang bulan April karena sudah selesai, maka semua kas yang ada senilai 340 juta itu akan dibagikan secara langsung kepada anggota firma dengan menggunakan perbandingan rasio laba rugi. Nah, setelah likuidasi selesai, maka dibuatlah saldo. Akan ketemu saldo 0. Semua aset menjadi 0, utang dan modal juga menjadi 0. Oke, kasar sekali lagi. Untuk bulan Maret dan bulan April atau tahap ketiga dan keempat, karena di tahap yang kedua setiap anggota sudah mendapatkan bagian sesuai dengan rasio laba atau rugi, maka tidak diperlukan lagi skedul tambahan. Baik, itu yang pertama ya, yang bagian yang kedua, tapi untuk yang pertama yaitu likuidasi berangsur, namanya tadi tanpa program kas. Jadi berangsur tanpa program kas. Nah, berikut ini masih likuidasi berangsur tetapi dengan menggunakan program kas. Jadi likuidasi berangsur dengan menggunakan program kas. Nah, dalam metode ini, pembagian kas kepada para sekutu didasarkan pada program pembagian kas yang telah disusun sebelumnya. Jadi ketika sudah ada kas, langsung dibagi tanpa perhitungan lagi, begitu ya. Karena sudah ada program kas, atau ketika ada kas itu, tahap pertama, ini bagian siapa dulu? Nah, sudah dihitung terlebih dahulu di awal. Dengan adanya program bagian kas ini, para sekutu akan mengetahui siapa di antara mereka yang akan mendapat giliran pertama, kedua, ketiga dalam penerimaan kas hasil likuidasi.
Kemudian dalam proses kas ini juga disusun jumlah kas yang akan diterima oleh masing-masing sekutu dalam setiap tahapan likuidasi persekutuan. Nah, ini bedanya kalau yang berangsur tanpa program kas tadi tidak ada angka itu, tapi dihitung dengan menggunakan schedule tadi ya, schedule tambahan tadi yang namanya pembayaran aman tadi ya, distribusi kas tadi. Tetapi kalau yang di sini sudah dihitung dulu di awal. Kira-kira kalau nanti ada sisa kas itu siapa dulu yang prioritas mendapatkan, gitu kan? A, B atau C, gitu. Nah, inilah bedanya dengan yang pertama tadi. Baik. Nah, prosedur yang digunakan untuk melakukan likuidasi bertahap dengan program kas adalah satu, menentukan kemampuan masing-masing sekutu dalam menanggung kerugian maksimum persekutuan. Jadi, persekutuan itu kira-kira kalau rugi itu mampu menanggung berapa? Ini untuk menentukan apa? Prioritas. Jadi yang kemampuan menanggungnya tinggi berarti prioritas pertama, kemampuan yang menanggungnya rendah prioritas terakhir, kan begitu. Lalu membuat program pembayaran kas, dan yang keempat, melaksanakan pembagian kas atau likuidasi dengan tata urutan yang telah disusun sebelumnya. Untuk berikan gambaran yang lebih konkret, kita menggunakan data firma ABC yang dimiliki Tuan A, Tuan B, dan Tuan C yang sepakat akan membubarkan perusahaan mereka. Jadi, posisi keuangan perusahaan sebelum dibubarkan per tanggal 31 Desember 2019 adalah firma ABC laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018. Nah, ini datanya ya. Kas 20 juta, piutang neto 19 juta, persediaan 25, dan aset tetap 40 gitu ya, total 100. Dia punya utang usaha, utang kepada Tuan A, pemilik Tuan A tadi 4 juta, dan modal Tuan B 21, modal Tuan B 27, dan modal Tuan C 30. Total liability dan equity adalah 100 juta. Ini posisi sebelum dilakukan likuidasi. Kemudian, likuidasi per firma dilakukan secara bertahap dengan menyusun program pembagian kas sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada program pembagian kas, ini ada program kas ya. Rasio pembagian laba rugi antara Tuan B dan Tuan A dan Tuan A, Tuan B, dan Tuan C adalah 2-3-3. Jadi A mendapatkan 2 bagian, kemudian B 3 bagian, dan C 3 bagian. Tahapan likuidasi diringkas sebagai berikut. Tahap pertama bulan Januari 2019, piutang senilai 10 juta dapat ditagih 7 juta dan sisanya dihapuskan. Kemudian utang dagang 18 juta dibayar, ditambah dengan bunga 1 juta. Tahap kedua, bulan Februari tahun 2019, sisa piutang dagang 5 juta dapat ditagih 4 juta dan sisanya dihapuskan. Kemudian persediaan barang dagangan dengan harga pokok 12 juta, laku dijual 15 juta. Berarti laba itu gini. Laba ya. 12 juta dijual 15 laba. Kemudian yang ketiga, aset yang nilai bukunya 10 juta dijual dengan harga 12. Juga laba. Di tahap kedua laba. Kemudian yang tahap ketiga bulan Maret, sisa persediaan barang dagangan 13 juta, laku dijual 10. Berarti rugi kan ya? Rugi berapa? 3 juta kan? Lalu sisa aset tetap dengan nilai buku 30 juta, laku dijual dengan harga 25 juta. Berarti rugi. Dan biaya proses likuidasi adalah 10 juta. Nah, dari kasus ini Anda diminta untuk membuat program pembagian kas dengan urutan sebagai berikut. Pertama, menentukan kemampuan menanggung kerugian maksimum. Yang B, prioritas pembayaran kas, dan yang C, program pembagian kas. Perhitungan program likuidasi tahap 1 sampai dengan tahap 3. Lalu yang ketiga adalah jurnal yang diperlukan untuk mencatat proses realisasi aset dan proses untuk likuidasi setiap tahap realisasi. Nah, ini yang harus diselesaikan melalui ilustrasi 4-5. Mari kita lihat. Pertama, kita menghitung dulu kemampuan menanggung kerugian maksimum. Apa yang dimaksud kemampuan menanggung kerugian maksimum? Adalah kemampuan maksimal sekutu
dalam menanggung kerugian firma. Nah, kemampuan menanggung kerugian masing-masing sekutu ditentukan dengan cara membagi modal dan tagihan masing-masing sekutu dengan persentase pembagian laba rugi. Nah, tadi sampaikan bahwa laba rugi antara sekutu A, B, dan C adalah 2, 3, 3. Totalnya 8 kan? Maka dalam hal ini, persentase pembagian laba ruginya untuk Tuan A adalah 25%, Tuan B 37,5%, dan Tuan C 37,5%. Nah, lalu kita hitung kemampuan menanggung kerugian maksimum sekutu A 25. 25 juta itu dibagi dengan 0,25 atau 100 juta. Jadi, dalam hal ini, Tuan A itu mempunyai kemampuan menanggung kerugian yang paling tinggi, yaitu 100 juta. Dan Tuan B, 27. Dari mana angka 27 ini? 27 itu dari utang perusahaan pada Tuan B ditambah dengan modal Tuan B kan, 27, 0,375 atau 72 juta, dan Tuan C 30 juta atau dibagi 0,75 menjadi 80 juta. Maka dari urutan ini sudah kita ketahui bahwa yang mempunyai kemampuan menanggung rugi maksimal tertinggi adalah Tuan A, diikuti Tuan C, dan terakhir adalah Tuan B. Ini urutan pertama menentukan apa? Kemampuan menanggung kerugian maksimum setiap anggota. Kemudian yang berikutnya, urutan prioritas pembagian kas. Sekutu yang mempunyai kemampuan menanggung kerugian maksimum paling besar tentu akan mendapatkan prioritas paling awal dalam penerimaan kas. Nah, dari jawaban tadi di A tadi, ternyata sekutu A yang pertama, kemudian diikuti C, dan terakhir B. Seperti ini kan. Jadi modal awal 21, B 27, kemudian C 30. Kemudian piutang pada firma tadi yang utang tadi A ya. Jadi 21, kemudian piutang pada firma 4 juta, sehingga jumlah hak dalam firma 25 juta, 27 juta, dan 30 juta. Kemudian dibagi dengan pembagian laba rugi, maka kemampuan menanggung rugi maksimum ini dari hitungan pertama tadi kan, 100 juta untuk Tuan A, Tuan B 72 juta, dan Tuan C 80 juta. Maka prioritas pembayaran adalah Tuan A yang pertama, urutan pertama, Tuan C yang kedua, dan Tuan B yang ketiga. Inilah urutan bagaimana pembayaran kas. Baik. Nah, kemudian program pembagian kas, yang C, bagaimana program pembagian kas. Dalam metode ini, program bagian kas dapat dijelaskan sebagai berikut. Urutan pertama ini. Prioritas penerimaan kas pertama akan dibatasi sampai kemampuan menanggung kerugian maksimal antara urutan pertama dan kedua, dari A dan C. Ya. Urutan begini. Jadi, kemampuan menanggung rugi maksimum adalah kemampuan menanggung kerugian maksimum urutan pertama adalah A. Di tabel tadi menyatakan 100 ya, 100 juta ini. Kemudian yang kedua siapa? Kemampuan menanggung kerugian maksimum urutan kedua C, yaitu 80 juta. Berarti jumlah prioritas pertama adalah 20 juta. Untuk A ini, 20 juta untuk A. Artinya begini, dalam prioritas pertama ini, hanya sekutu A yang kemampuannya dalam menanggung rugi maksimum di atas 80 juta. Ya, berarti A berhak mendapat pembayaran pertama dari persekutuan sebesar persentase laba rugi dikalikan dengan jumlah prioritas pertama, yaitu 25% kali 20 atau 5 juta. Artinya, dengan data tadi, A itu mempunyai hak terlebih dahulu, prioritas, mendapatkan pembagian kas senilai 5 juta ini. Dari selisih kemampuan menanggung rugi 100 yang urutan pertama dikurangi urutan yang kedua, totalnya kan ini selisihnya kan. Nah, maka A itu akan berhak mendapat yang pertama kali, yaitu 25% kali 20 juta atau 5 juta. Ini yang pertama. Tapi yang kedua ini. Yang kedua berarti kita bandingkan antara C dengan B. Kemampuan menanggung rugi maksimal urutan pertama adalah C. Ini untuk yang tahap kedua ya. Karena di bawah urutan yang pertama tadi kan adalah C ya. 80 juta, kemudian kemampuan menanggung rugi maksimal urutan kedua adalah kepada B, 72, maka
jumlah prioritas kedua adalah 8 juta. Nah, dalam prioritas kedua ini, yang mampu menanggung maksimal sampai dengan 72 yaitu sekutu A dan sekutu C. Kenapa? Karena yang mempunyai kemampuan di atas 72 adalah A dan C gitu. Maka dua-duanya mempunyai prioritas gitu kan. Ya. Berarti dalam prioritas kedua, sekutu yang berhak mendapat pembagian kas adalah sekutu A dan sekutu C dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi sekutu A 25% kali 8 juta atau 2 juta, kemudian sekutu C 3,5 kali 8 juta atau 3 juta. Ini yang kedua. Jadi apabila nanti yang kedua itu ada sisa kas itu ya, maka urutan yang kedua yang dapat adalah ini. Jadi A dan C, B nggak dapat ini. Karena ini B yang terendah gitu ya, maka yang dapat A dan C. Nah, baru yang ketiga akan dibatasi oleh kemampuan dalam menanggung rugi maksimum urutan ketiga sebesar 72 juta. Ketika sekutu mampu menanggung kerugian firma sebesar 72. Berarti ketiga sekutu berhak mendapatkan pembagian kas dari firma sesuai dengan perbandingannya. Jadi sekutu A 25% kali 72 juta, 18 juta, sekutu B 37,5% kali 72 juta atau 27 juta, kemudian sekutu C 37,5% kali 72 atau 27 juta. Jadi urutan pertama tadi, prioritas pertama hanya A yang dapat. Urutan kedua, prioritas kedua tadi A dan C. Ya. Baru yang ketiga, ketiga-tiganya dapat. Gitu ya. Nah, ini caranya begitu. Nah, sekarang kita lihat dari perhitungan tadi, kita bisa membuat tabel pembagian kas. Jadi ada sekutu A, B, C, kemudian jumlah hak prioritas itu. Jadi kerugian maksimum untuk A 100, B 72 dan C 80 tadi kan? 80 ini. Maka prioritas pertama adalah 80 ini, 20 sorry. 20 dari mana asalnya 20 ini? 100 juta minus 80 juta, 20 juta. Maka prioritas pertama hanya A yang dapat 5 juta ini. Dari mana asalnya ini? 20 juta dikalikan dengan 5% atau sama dengan 5 juta. Yang kedua, 80 juta. 80 juta ini dengan 72 selisih berapa? Selisih 8 kan ya. Jadi 8 prioritas kedua 80 juta 72 berarti berapa? 82 berarti 8 kan ya. Maka prioritas kedua adalah A 8 juta, B berapa? 0, yang C 8 juta. Ya, 8 juta. Maka kita bisa menentukan untuk prioritas yang kedua A mendapatkan 8 juta kali 25%. Kemudian yang C mendapatkan 37,5% kali 8 juta atau sama dengan 3 juta. Maka sisa ketiga 72, semua 72 ini semuanya ini. 72. Maka prioritas untuk sekutu A, B, C sama 72 dikalikan dengan persentase laba rugi ya akan mendapatkan berapa? A 18, B 27 dan C 27. Nah, setelah program ini selesai, proses realisasi penjualan aset selain kas menjadi kas dimulai, gitu kan. Ini sudah dihitung di awal kan, dimulai. Setelah langkah ini akan tersedia uang kas di perusahaan. Nah, pembagian uang kas akan mengacu pada program pembagian kas yang telah disusun sebelumnya. Jadi kita pakai ini yang dipakai. Oke. Nah, contoh pembagian kas, ini contoh saja. Bila dalam tahap pertama tersedia uang tunai akan dibagi 5 juta. Ini maksudnya gini. Bila pada tahap pertama tersedia uang tunai akan dibagi sebesar 5 juta, maka seluruh uang kas ini akan menjadi hak sekutu A. Kenapa? Karena sekutu A adalah sekutu yang mendapatkan prioritas pertama dalam penerimaan kas. Ini yang pertama kan ya. Bila tahap kedua tersedia uang kas yang akan dibagi 9.600.000, maka uang ini akan dibagi sebagai berikut. Jumlah kas yang tersedia berapa? 9.600.000. Prioritas pertama untuk A 5 juta,
sisa kas untuk prioritas kedua gitu. Jadi kalau ternyata cuma 5 juta maka semuanya A gitu kan. Kalau 9 juta di atas 5 juta tadi kan, maka A-nya dapat, maka selisihnya baru untuk prioritas kedua. Nah, prioritas kedua yang berhak mendapat pembagian kas adalah sekutu A dan sekutu C. Maka A dapat 5 juta, kemudian sekutu A dan C masing-masing mendapat 25% dari sisanya 4.600 dan 3,5 dari ini. Atau 2/3. Nah, ini contoh bagaimana pembagian kas dari program ini. Sehingga pembagian kas 4.600 sebagai berikut. Sekutu A 2/5 kali 46, sekutu B 3/5 kali 46, jadi 1,840 untuk A dan ini harusnya C ya, sorry. A dan C ya. Oke, ini saya ganti aja sekalian nanti biar nggak bingung ya. Ini A dan C, sorry. Nanti biar tidak bingung. Oke, A dan C. Saya kembalikan. Jadi A dan C ya. A berapa tadi? A-nya dapat 2/5 kali 46 ya. 1,840, kemudian C 3/5 kali 46 atau 2,760. Nah, berarti pembagian kas 9.600.000 ini akan dilakukan untuk sekutu A akan mendapat prioritas pertama 5 juta, kemudian sekutu A dalam prioritas kedua 1,840 ini, 840 ini. Sehingga sekutu A dapat 6,840. Kemudian sekutu C dapat prioritas yang kedua, yaitu 2,760 ini. Karena A sama C aja ya. Sehingga jumlah kas yang dibagi 9.600. Jadi prioritas pertama tadi kalau hanya 5 juta berarti A semuanya. Prioritas yang kedua 9,6 juta, bagi A-nya 5 juta, kemudian sisanya dibagi A sama C lagi. Begitu. Jadi A dapat 2 kali karena dia mempunyai prioritas yang tinggi dalam menanggung kerugian maksimum. Baik, nah sekarang kita lihat dari soal tadi perhitungan dan jurnal likuidasi tahap yang pertama. Realisasi penerimaan piutang 7 juta, kemudian nilai piutang di neraca 10 juta, berarti rugi berapa? 3 juta. Maka pembebanannya adalah untuk tahap pertama, sekutu A akan menanggung kerugian 2/8 kali 3 juta. Sekutu B 3/8 kali 3 juta, dan sekutu C berapa? 3/8 kali 3 juta. Jadi 750, 1250, 1250. Kemudian jumlah kas tersedia setelah realisasi penerimaan piutang adalah kas awal di neraca 20 juta, realisasi penerimaan piutang tahap pertama 7 juta, jumlah kas tersedia adalah 27 juta. Pertama dipakai untuk membayar utang dagang 18 juta dan pembayaran bunga 1 juta. Sisa kas akan dibagi adalah 8 juta. Ini tahap pertama. Ini akan dibagi 8 juta. Oke, kemudian beban bunga utang dibebankan kepada sekutu masing-masing. Berapa sekutu menanggung? A menanggung 2/8 kali 1 juta, kemudian sekutu B 38 kali 1 juta, dan sekutu C 38 kali 1 juta, atau 250, 375 masing-masing untuk B dan C. Sisa kas akan dibagi sesuai dengan program kas yang telah disusun sebelumnya. Jadi, kas yang tersedia adalah 8 juta. Kas tersedia 8 juta. Pertama adalah sekutu A 5 juta. Pertama sekutu A 5 juta. Kemudian prioritas yang kedua, sisa kas yang akan dibagi pada prioritas kedua 3 juta. Jadi total 8 juta, pertama pada A 3 juta, kemudian yang 3 juta ini itu akan dibagi untuk prioritas kedua. Kedua siapa? A lagi dan C, A dan C. A 2/5 kali 3 juta, C 3/5 kali 3 juta. Berarti berapa? 1.200 dan 1.800, total 3 juta. Ini kalau ditanyakan berapa besarnya yang diterima oleh A? Ya berapa? Prioritas pertama 8 juta dan 1,2 gitu kan. B berapa? Yang B hanya mendapat, yang C dapat
3/5 kali 3 juta atau 1.800.000. Oke, ini seperti ini cara ngitungnya ya. Dengan demikian, dalam tahap pertama ini kas tersedia 8 juta akan dibagi kepada Tuan A dan Tuan C sebagai berikut. Prioritas pertama adalah 5 juta untuk Tuan A, kemudian prioritas yang kedua 1,2 untuk Tuan A. Total berapa? 6.200.000. Ini angka ini yang pakai ya. Jadi yang pertama tadi, oke, yang kita pakai angka ini ya. Jadi A 5 juta ditambah prioritas kedua 1,2, 6,2, sementara untuk B berapa? 1,8. Nah, jurnal yang diperlukan dalam likuidasi tahap pertama adalah jurnal untuk mencatat realisasi penerimaan piutang dan mengalokasikan rugi. Kas 7 juta, padahal piutangnya berapa? 10 juta, maka selisihnya akan dibebankan kepada modal masing-masing sekutu. Oke. Kemudian jurnal yang dipakai untuk mencatat pembayaran utang dan bunga. Utang 18 juta, ini bunganya ya. Bunga tadi dibagi kepada Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Kas yang kita keluarkan 19. Jadi 19 juta itu untuk membayar utang dagang 18 juta dan 1 juta untuk membayar beban bunga yang dibebankan kepada setiap anggota firma. Baru jurnal untuk mencatat pembagian kas tadi. Jadi kas 8 juta itu dibagi siapa? Modal A 6.800.000 dan modal C 1.800.000. Ini untuk tahap yang pertama. Tahap kedua. Yang tahap kedua, realisasi penerimaan piutang 80% dari 5 juta, 4 juta. Kemudian realisasi penjualan barang dagangan 15 juta. Realisasi penjualan aset tetap 12 juta. Total yang diterima pada realisasi tahap kedua adalah 31 juta. Harga pokok piutang 5 juta. Ini dari tahun sebelumnya ya, lihat kembali ke depan ya. 12 juta barang dagangan dan aset harga pokok aset tetap 10 juta, total 27 juta. Maka mendapat keuntungan atau laba realisasi tahap kedua adalah 4 juta rupiah. Kemudian dialokasikan untuk Tuan A, sekutu B, sekutu C, masing-masing 2/8, 38. Jadi berapa? Masing-masing 1 juta, 1,5 juta, dan 1,5 juta tahap kedua. Kemudian pembagian kas likuidasi tahap kedua. Dalam tahap kedua ini jumlah kas yang tersedia adalah 31 juta yang akan dibagi sebagai berikut. Kas yang akan dibagi 31 juta. Sisa prioritas kedua untuk sekutu A adalah 800. Sisanya tadi kan A mendapat prioritas sampai 5 juta tadi kan, 5 juta kedua 5 juta tadi baru dapat 1,2 tadi kan ya. 1,2. Nah, kemudian saya prioritas kedua untuk sekutu C 1,2 sehingga jumlah totalnya adalah 2 juta. Nah, sisa kas untuk dibagi menurut prioritas yang ketiga adalah 29. Nah, 29 nanti dibagi siapa? Sisa kas akan dibagi menurut prioritas ketiga, yaitu sekutu A 2/8, sekutu B 38, sekutu C 38. 7,250, 10,875 dan 10,875, total 29. Oke. Nah, kemudian hitungannya total 31 juta ini akan dibagi kepada Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sebagai berikut. Yang pertama adalah sisa prioritas kedua 800.000. Prioritas yang ketiga 7.250. Jumlah total 8.050. Kemudian untuk sekutu B hanya dapat prioritas yang ketiga yaitu 10.875. Yang C, sisa prioritas kedua 1.200.000, prioritas ketiga 10.875, total 12.075. Total harus 31 juta. Maka jurnal yang dibuat pertama adalah jurnal untuk mencatat realisasi aset non-kas menjadi kas pada tahap yang kedua. Yaitu kas total 31 juta, piutangnya habis, ya, barang dagangan habis, aset tetap habis. Nah, keuntungan atau kerugian dari realisasi aset itu akan ditanggung ke sini. Ya, jadi tanggung oleh Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Baru jurnal untuk mencatat pembagian kas. Modal A 8.050, modal B 10.875, dan modal C berapa? 12.075. Dari mana angka ini? Kita lihat angkanya ini. Ini kan? 8.050, 10.875, dan 12.075.
Total kasnya adalah 31 juta. Yang terakhir tahap ketiga, realisasi penjualan barang dagangan 10 juta. Realisasi penjualan aset tetap 25 juta, total 35 juta. Berapa harga pokoknya? Harga pokok barang dagangan 13 juta, harga pokok aset tetap 30 juta. Total 43, berarti terdapat rugi 8 juta dari tahap yang ketiga ini. Nah, 8 juta ini dibagi kepada sekutu A, sekutu B, dan sekutu C sesuai dengan perbandingan ini. A menanggung 2 juta, B menanggung 3 juta, C menanggung 3 juta. Nah, dalam tahap yang ketiga ini tahap ketiga ini mestinya. Tahap ketiga, jumlah kas yang tersedia adalah sebanyak realisasi kas sebesar 35 juta yang akan dibagi sebagai berikut. Realisasi penjualan aset 35 juta, biaya likuidasi 10 juta. Berarti sisa kas yang nanti akan dapat dibagi kepada anggota firma adalah 25 juta saja, gitu kan. Dibagi pada siapa ini? Sesuai dengan perbandingan terakhir ini kan. A mendapat 28 kali 25 juta, B mendapat 38 kali 25 juta, dan C mendapat 38 kali 25 juta. Masing-masing dapat A 6 juta 250, B 9375, dan C 9375. Total 25 juta. Oke, kemudian pembayaran beban likuidasi dibagi masing-masing untuk total 10 juta ya. Bagian A 28 kali 10 juta, B 38 10 juta, dan C 38 kali 10 juta. Total 233, total 10 juta. Maka jurnal yang disiapkan adalah ini jurnal tahap yang terakhir ya untuk realisasi. Kas 23 juta. Kemudian modal A berkurang 2 juta, modal B 3 juta, dan modal C 3 juta. Barang dagangan 13 juta, aset tetap 30 juta. Oke, kemudian jurnal untuk mencatat biaya likuidasi. Modal A 2,5 juta, modal B 350, modal C 350. Tadi angkanya tadi. Oh, ini salah ya, sebentar. Nah, kita hitung dulu sebentar. Kita hitung dulu. 2 per sebentar. 2 per 8 kali 10 juta. Setengah ya ini. 2,5 sebentar. Saya betulkan dulu, ini mestinya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta ini 3.750. Salah jumlahkan aja. Tapi sudah betul di sana ya, di belakang sudah betul. 375. Oke, jadi ini hitungannya. Beban likuidasi 10 juta itu dibagi Tuan A 2,5 juta, Tuan B 350, dan Tuan C 3.750 kan. Nah, sehingga jurnalnya tadi ini. Modal A 2,5, modal B 3.750, modal C 3.750, total kas adalah 10 juta. Maka jurnal untuk mencatat pembagian kas, modal A 6.250, modal B 9.375, dan modal C 9.375. Ini pembagian kas sebesar 25 juta. Nah, akhirnya kita terakhir buat daftar lengkap tentang likuidasi. Jadi prioritas dari 1 sampai 3 untuk tahap prioritas pertama adalah pada Tuan A 5 juta. Total 5 juta. Kemudian kedua 1, 2, dan untuk A dan C 18. Kemudian untuk tahap kedua, sisa prioritas kedua 800. Ini 1 200. Kemudian prioritas ketiga 7.250, 10.875, dan 10.875. Total 29. Ini totalnya 31 juta ya. Terakhir, uang 25 juta dibagi sesuai dengan perbandingan. Karena sudah sesuai perbandingan. Nah, inilah jumlah hak sekutu dari firma setelah proses likuidasi selesai. Jadi dia akan mendapatkan masing-masing 21.300, 20 juta 250 untuk Tuan B, dan 23.250 untuk Tuan C. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi yang keempat, yaitu tentang likuidasi persekutuan.
sampai dengan sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang persekutuan atau firma, dari akuntansi pendirian firma, pembagian keuntungan, kemudian perubahan pemilikan, dan terakhir adalah likuidasi persekutuan. Demikian dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.